Klub Serie A Empoli berusaha menyelesaikan transfer penjaga gawang FC Dallas Maarten Paes yang sedang menunggu debutnya untuk tim nasional Indonesia. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Empoli telah mengirimkan proposal resmi kepada Dallas untuk memboyong Maarten Paes. Persyaratan pribadi sudah disepakati, namun sekarang tergantung pada apakah klub Italia tersebut akan merekrutnya secara permanen atau pinjaman. Sementara itu, FC Dallas sebelumnya mengunci Paes dengan kontrak jangka panjang hingga 2026. Karena itu, kesepakatan ini akan membutuhkan biaya transfer yang cukup besar. Ada penantang baru dalam saga transfer Mason Greenwood. Dilansir Gianluca Di Marzio, ada satu klub lagi yang kini mengincar jasa Greenwood. Klub itu adalah raksasa Italia, Napoli. Menurut laporan tersebut, Napoli memutuskan mengejar Greenwood karena mereka butuh penyerang baru di lini serang mereka. Menurut laporan Di Marzio, kans Napoli untuk membajak transfer Greenwood saat ini sangat terbuka lebar. Penyebabnya adalah Marseille lagi mendapatkan gejolak internal untuk perekrutan sang pemuda. Napoli akan memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan jasa Greenwood di musim panas ini. Jadon Sancho tanpa menjalani sesi latihan bersama Manchester United. Dalam laporan yang dikutip Sport Bible, Sancho telah kembali berlatih dalam persiapan pramusim Manchester United yang berlangsung di Carrington. Kemunculan pemain berusia 24 tahun tersebut disebut-sebut terjadi setelah adanya pertemuan positif dengan Erik ten Hag. Menurut Fabrizio Romano, percakapan intens empat mata antara Sancho dan ten Hag membuahkan hasil positif. Keduanya sepakat untuk melupakan masa lalu mereka guna memulai musim baru 2024-2025. Klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia segera mendapatkan Rafael Varane. Klub milik pengusaha Indonesia yang dimaksud adalah Como. Menurut laporan dari media Italia La Gazzetta dello Sport, upaya Como bisa dikatakan berjalan baik untuk mendapatkan Varane. Varane dikabarkan sudah hadir di markas Como untuk membahas kontrak. Langkah itu dilakukan agar Como bisa tetap bertahan di Serie A pada musim 2024-2025 nanti. Oleh karena itu, Fabregas membutuhkan skuad yang jauh lebih kuat lagi agar bisa memberikan perlawanan terhadap tim-tim dari Serie A lainnya. Pelatih Inter Milan Simone Inzaghi mengonfirmasi bahwa musim panas ini klubnya sedang mencari bek tengah baru. Hal ini karena Nerazzurri akan kehilangan Tyon Buchanan dalam waktu yang cukup lama. Tyon Buchanan mengalami cedera kaki parah saat bermain bersama timnas Kanada. Hal itu membuatnya diperkirakan akan absen hingga 6 bulan. Ini membuat Inzaghi harus mencari penggantinya dan penggantinya adalah bek tengah. Dilaporkan bahwa Inter mengincar bek tengah Hellas Verona, Juan Cabal. Namun mereka harus bersaing dengan Juventus untuk merekrut bek asal Kolombia itu. Julian Alvarez masih memiliki sisa kontrak 4 tahun di Manchester City. Namun spekulasi mengenai masa depannya di klub tersebut muncul dalam beberapa pekan terakhir di tengah ketertarikan dari sejumlah klub besar Eropa. Kini dilansir dari El Chiringuito, Alvarez menolak kontrak baru yang disodorkan Manchester City pada akhir musim lalu. The Citizens dikatakan telah menawarkan kesepakatan yang lebih baik untuk sang penyerang. Ia akan menerima perpanjangan 1 tahun yang akan membuatnya terikat di Etihad Stadium hingga Juni 2029. Namun City justru dikagetkan dengan permintaan Alvarez untuk meninggalkan klub pada jendela transfer musim panas ini. Menurut laporan dari The Athletic, Chelsea disebut telah menolak tawaran perdana dari Al Ittihad untuk Kepa Arrizabalaga. Walau demikian, proses negosiasi antara kedua klub diklaim akan tetap berlanjut dalam beberapa waktu mendatang. Kontrak Kepa dengan Chelsea masih berlaku hingga 2025. Peluang bagi Kepa untuk bertahan di Stamford Bridge sangat rendah. Pemain asal Spanyol itu sempat disebut berpeluang kembali ke Madrid. Meski begitu, penolakan The Blues terhadap penawaran dari Al Ittihad bukan berarti proses negosiasi berhenti. Kedua klub masih dapat kembali mengadakan pertemuan untuk membahas transfer tersebut. Klub kaya raya Arab Saudi Al Ittihad masih terus berupaya mendapatkan tanda tangan Casemiro. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Al Ittihad benar-benar serius ingin merekrut Casemiro. Mereka sedang mencoba merayu sang gelandang agar cabut dari Manchester United dan bergabung dengan klub pada musim panas ini. Menurut kabar yang beredar, Casemiro sejauh ini enggan untuk pindah ke Arab Saudi. Pemain berusia 32 tahun tersebut merasa masih mampu bermain di level tertinggi. Ia ingin membuktikan masih layak bermain di Eropa. Menurut laporan Fabrizio Romano, Al Ittihad tidak menyerah. Mereka dilaporkan terus mencoba merayu sang gelandang.
Menjelang bergulirnya musim 2024-2025, UEFA merilis ranking koefisien klub terbaru. Posisi teratas dalam ranking terbaik klub di Eropa masih dipegang oleh juara bertahan Liga Inggris, Manchester City. Bayern Munchen dan Real Madrid saling bertukar tempat. Jika pada edisi 2023-2024 Bayern Munchen menempati peringkat kedua, maka kali ini mereka tergusur ke urutan ketiga. Sementara Real Madrid berhasil mengungguli Munchen. Di sisi lain, Manchester United dan Barcelona semakin jauh dari posisi 10 besar. Setan Merah kini berada di urutan ke-14. Untuk Barcelona, raksasa Catalunya itu melorot cukup jauh ke peringkat ke-18. Sebulan lalu, Antonio Rudiger mulai diisukan menjadi incaran sejumlah klub sepak bola Arab Saudi. Awalnya, Rudiger tampak tak tertarik dengan peluang pindah ke Timur Tengah tersebut. Namun laporan terakhir yang disampaikan Sport menyatakan, Rudiger sekarang telah menerima beberapa tawaran dari Arab Saudi, terutama dari Al-Nassr dan Al-Hilal. Tawaran mereka cukup menggiurkan, serta akan membuat Rudiger menjadi bek dengan bayaran tertinggi di dunia. Namun saat ini, Madrid tidak ingin berpisah dengan Rudiger. Keinginan Madrid dan Rudiger untuk tetap bersama bisa sangat dimengerti, terutama mengingat apa yang terjadi di musim lalu. Inter Milan akhirnya merampungkan proses transfer Mehdi Taremi dari FC Porto. Taremi diumumkan sebagai rekrutan anyar Laben Yamata pada musim panas ini. Inter tidak perlu mengeluarkan biaya transfer karena Taremi merapat setelah kontraknya bersama FC Porto habis. Pemain berpaspor Iran itu pun diikat dengan kontrak berdurasi 3 tahun sampai 2027 mendatang. Taremi menjadi pemain ketiga yang didatangkan Inter di bursa transfer musim panas 2024. Ia mengikuti langkah Piotr Zielinski dan Josep Martinez yang telah lebih dulu merapat ke Giuseppe Meazza. AC Milan dikabarkan terkesan dengan penampilan gelandang Palmeiras, Richard Rios. Hal ini diungkapkan oleh jurnalis Diego Firmino. Palmeiras sendiri meminta 30 juta euro untuk melepas Rios, angka yang mencerminkan keinginan klub untuk mempertahankannya. Dengan kontrak yang masih tersisa 2 tahun lagi, Palmeiras tidak berada di bawah tekanan untuk menjual pemain berusia 23 tahun ini. Jika AC Milan serius mengejar tanda tangan sang pemain, mereka harus siap bersaing dengan klub-klub besar lainnya dan harus siap memenuhi harga yang diminta oleh Palmeiras. Kehadirannya di Milan bisa memberikan tambahan kekuatan di lini tengah rossoneri. Simone Inzaghi datang ke pangkuan Inter pada 2021 lalu. Ketika itu Inzaghi ditunjuk untuk menambah lubang besar peninggalan Antonio Conte. Keputusan Laben Yamata mendatangkan Inzaghi pun berbuah manis. Mereka berhasil meraih cukup banyak gelar bergengsi selama 3 tahun terakhir. Kini Inter Milan resmi memperpanjang kontrak Inzaghi. Nahkoda berumur 48 tahun itu kini terikat kontrak hingga musim panas 2026. Perpanjangan kontrak Inzaghi diumumkan oleh Presiden Inter Beppe Marotta. Marotta berharap kerjasama dengan Inzaghi bisa terus berlanjut hingga tahun-tahun mendatang. João Neves merupakan seorang gelandang bertahan dari Benfica. Usianya masih 19 tahun dan disebut-sebut sebagai wonderkid dari Portugal. Berkat penampilannya, João Neves diminati banyak klub top Eropa. Dilansir dari Corriere Damanya, Liverpool kini ikutan berburu João Neves. Posisi gelandang memang sedang menjadi perhatian klub asal Merseyside itu. Menurut laporan tersebut, Benfica bersikeras untuk melepas Neves sesuai dengan klausul pelepasannya. Neves bakal dilepas seharga 100 juta pound sterling atau setara 2 triliun rupiah, mengingat kontraknya masih tersisa sampai musim panas 2028.